kayaknya kita mau ke tempat UMKM yang jualan tanaman gitu deh. Di sana tuh dengar-dengar sih banyak tanaman yang kayak bagus-bagus banget, banyak banget. Terus ada yang mahal, ada yang murah. Coba, siapa yang paling excited? Aku udah ngebayangin rumahku jadi hutan kecil. Aku sih cuma takut kalau aku beli malah mati di tanganku. Iya juga sih. Kamu kalau jadi tanaman pasti udah layu duluan. Udah kita cari yang gampang dirawat aja. Kalau gitu kita let's go sekarang. Ih, let's go. Emang kamu tahu tempatnya? Udah lah, ayo aja. Aku tahu kok tempatnya. Oke, ayo. Jadi guys, kita udah sampai nih di tempat UMKM tanamannya. Langsung aja yuk kita masuk dan kita ketemu pemiliknya. Let's go! Oke, jadi kita udah di tempat tanamannya. Sekarang kita mau ketemu sama pemiliknya dulu. Ya, selamat pagi anak-anak. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah berkunjung di toko bibit dan tanaman hias di Cilegon, Keling, Jepara. Ada yang bisa dibantu? Jadi kita tuh di sini mau ikut Pak, mau tanya-tanya seputar toko Bapak. Jadi saya sama teman-teman izin bertanya ya Pak. Mau tanya tokonya atau bibitnya atau apanya? Tentang seputar toko, tanamannya gitu Pak. Maksudnya itu cara membuatnya tanaman atau cara merintis tokonya atau jalannya toko, ya silakan. Semuanya Pak, dari mulai merintis, mengelola, merawat tanaman, semuanya pokoknya kami mau bertanya di sini Gitu. Bapak. Jadi dari tahun berapa Pak Bapak itu memulai usaha jual tanaman ini? Saya mulai berusaha tanaman ini sejak tahun 2003. Di tahun 2003 itu kita mulai dari kecil ya, dari beberapa tanaman gitu. Jadi hanya semacam lapak lah ya, semacam lapak kecil gitu. Lalu selanjutnya berkembang sampai sekarang ya seperti yang adik-adik lihat di tempat kami seperti itu ya. Jadi ini ada saya perkaya, dulu itu hanya bibit, kemudian diperkaya dengan tanaman hias, kemudian beserta fasilitas-fasilitas yang lain seperti saprodi itu sarana produksi, ada pupuk, kompos, kemudian benih-benih seperti benih sayuran seperti gini-gini nih ya, kita lengkapi ya seperti ini, obat-obatan, dan juga dilengkapi konsultasi gratis ya. Jadi untuk tanaman karena kami sendiri juga dari basic pendidikan tanaman. Jadi dulu saya sendiri tuh belajar di perkebunan di Jogja ya, sekolah perkebunan. Jadi ada dasar untuk memberikan semacam pencerahan kepada para petani yang awam, termasuk adik-adik begini, karena memang itu tugas dari tenaga ahli pertanian, semacam penyuluhan gitu loh ya. Jadi silakan, makanya kami terbuka lebar untuk adik bertanya apa saja, semampu saya memberikan jawaban gitu ya. Kira-kira Bapak jualan tanaman ini dari pemasok apa semuanya dilakukan sendiri Pak? Oh, sebagian ada yang kita buat sendiri ya, kita buat ya, pembelian di belakang sana. Sebagian besar juga ada yang pemasok ya, ada yang ini seperti gini nih dari pemasok, dari masyarakat sekitar itu yang buat, lalu kita tampung, kita jual di sini ya, untuk memberikan kesempatan pada tetangga untuk peluangnya sama. Kira-kira di sini ada berapa jenis tanaman sih Pak? Kalau boleh tahu? Oh iya, jenis tanaman banyak sih di sini. Kalau seperti ini kan lombok ya, ini lombok aja ada beberapa jenis ya. Ini ada lombok jembret, ada lombok
ori. Lombok ori itu putih tapi ini apa buahnya ke atas. Ada lombok setan, ya lombok setan itu putih tapi gini kalau mateng kuning. Ada lombok kaliber, ada lombok merah keriting, ya jadi macam-macam lombok. Juga ada terong, ya terong sendiri ada terong wungu, terong hijau, terong lalap. Kemudian ada lagi terong putih, ya. Ada juga tomat, ya tomat ini ada beberapa jenis seperti ini ya. Ada tomat serpo, ya itu bagus karena jenisnya buahnya lebat. Ada pepaya, ya pepaya itu pepaya California, pepaya Thailand itu untuk yang sayuran. Masih ada lagi nanti tanaman keras seperti pohon-pohonan, sengon laut. Ada tanaman buah, ada durian, ada mangga, alpukat, ada kelapa kopior, kelapa jahendok. Ada banyak ya jenis sana, nanti kita bisa lihat ke sana nanti ya. Ini kita lihat dulu, sementara ini ada lombok. Saya tak menjuali lombok dulu ya. Kira itu harga jualnya itu mulai dari berapa sampai kisaran berapa Pak? Oh, yang apa itu? Yang Ya, sayuran tanaman. gini atau yang tanaman buah atau apa? Kalau lombok gini ini satunya seperti ini kita jual 1.000 kalau ajaran ya. Kalau bokan seperti ini satu pop ini ya lain lagi lebih murah. Lebih murah paling ya antara 120 100 kelihatannya jenisnya. Kalau yang paling mahal itu biasanya di tanaman jenis tanaman apa? Itu kalau sekarang di durian. Durian yang jenis duri hitam. Yang ini baru tren karena saat ini baru viral di media sosial ya, duri hitam itu, durian duri hitam, sehingga sampai 1,5 juta yang duri hitam. Tetapi juga ada yang murah, yang masih kecil seperti tadi yang di bawah itu yang sekian ini ya, itu ya 35.000. Kalau yang 1,5 itu sudah setinggi 3 meter. Untuk yang seperti itu di situ itu, seperti itu 550.000. Mana sih caranya merawat tanaman-tanaman biar selalu tumbuh subur kayak Oh gitu. Oke. Tanaman, setiap tanaman punya punya spesifikasi sendiri-sendiri perawatannya. Kalau untuk lombok gini agak mudah karena ini kan tanaman. Kita cukup kalau bibitnya atau apa yang ditanyakan, bibitnya atau menanam di lapangan? Menanam di Terus lapangan. cara merawatnya. Oh gitu. Kalau ini kan dari dulu, ini kan cuma kita ini apa? Nah ini semacam plastik seperti ini kita isi tanah. Ya ini bisa isi tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Jadi kalau di sini disebut media tanam atau metan ya. Kita isi lalu kita berikan benihnya. Ya kalau nanti mau benihnya kita isi, lalu kita tata seperti ini nanti jadinya ya. Kita tempatkan sesuai dengan ini susunannya. Lalu kita berikan benihnya satu-satu gitu ya. Kemudian kita tutup dengan plastik hitam. Setelah tutup, setelah 1 minggu dibuka, berkecambah lalu tumbuh. Tinggal nyirami, nunggu sampai sekian ini umurnya kurang lebih 1 bulan lebih 5 hari. Nah, sekian ini. Ini sudah siap tanam. Nah, kalau menanam di lapangan, kalau lombok ini mudah. Yang penting tanah diolah. Diolah itu bukan digodok, itu bukan ya. Ya kalau diolah itu ya dicangkul, dilembutkan, dicampur dengan tanah gitu. Setelah siap, lalu diberikan mulsa. Mulsa itu plastik tutup ya. Kita lubangi, jarak tanamnya kurang lebih 70 cm satu dengan yang lain. Lalu kita buka plastiknya gini ya. Nah, ini ya. Terus kita tanam. Nanti di sana kalau mau praktek nanti tak buatkan ya. Nah, kita ditanam. Nah, tinggal nunggu sampai berbuah. Itu untuk tanaman lombok. Untuk tanaman keras lah lain lagi. Ya nanti
yang tanaman keras nanti saya jelaskan di sana ya. Oke. Ini begini lombok terong sama, lombok terong tomat teorinya sama. Untuk yang tanaman keras beda. Nanti kita lihatkan di sebelah sana ya. Jadi kita akan ikut bapaknya untuk menanam tanaman. Jadi gini, menanam itu prinsipnya hampir sama walaupun kita nanam di lapangan maupun sama. Yang penting tanah ini diolah yang bagus seperti ini ya. Jadi tanahnya ini ya, apa itu namanya, mawur kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Mawur itu apa itu ya. Nah, kalau kita tanam di lapangan ya mudah dek ya. Jadi tinggal gini tanah yang sudah gembur ya di sini. Jangan sampai terlalu dalam, jadi hanya sebatas ini ya. Tapi kalau kita menanamnya di tempat-tempat pot ya, ini misalnya ini botol apa itu apa dek, ini botol apa dek? Galon. Nah, galon yang tidak terpakai ini bisa kita manfaatkan ya. Ini harus kita beri nih ya bebatuan. Nah ini fungsinya ini untuk supaya air tidak menggenang di bawah, jadi sirkulasi air drainasenya itu bisa cepat ya. Jadi ini lalu kita berikan tanah ya, coba berikan tanah ya. Nah caranya supaya gini ya, pegang ya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kita isi sampai hampir penuh. Sampai hampir penuh ya. Nah, ini. Ya, cukup. Nah, dipadatkan, coba dipadatkan ya. Nah, padatkan. Lalu ini bibitnya disobek, plastiknya dibuang ya. Plastiknya dibuang. Nah, ya. Dibuang, jangan sampai pecah tanahnya ya, jadi masih utuh seperti ini ya. Nah, pecah dia layu dulu ya. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini, lalu kita buatkan lubangan ya, coba. Nah ya, terus dipadatkan di sekitarnya ini, padatkan nah supaya ini terjepit. Nah begini. Nah ini nanti lalu kita siram. Kalau di tempat gini ini nyiramnya cukup seminggu sekali karena ini kan gede ya. Seminggu sekali kita siram. Kalau mau mupuk nanti kurang lebih 1 minggu dipupuk pakai NPK ya. NPK nitrogen sama P2O5 dan kalium. Di sana ada pupuknya tadi ya. Pakai Ponska juga bisa, bentar ya. Pakai Ponska atau apa saja. Nah, ini Ponska ya. Nanti 1 minggu kita berikan di sini sedikit saja ya. Tutup. Biarkan lalu ditempatkan di tempat yang kena sinar matahari ya. Sinar matahari baru bisa. Mungkin kalau mau lihat menanam tanaman keras di sana sebelah ujung sana. Oke, selanjutnya kita praktek menanam tanaman keras. Ya, kita ini mau menanam tanaman buah durian ini ya. Ini duri hitam jenisnya ya. Ini yang tren, ini baru tren saat ini di medsos ya dek ya. Ini mau nanam dek ya, silakan. Mau. Ya. Ini lubang yang sudah kita buat ya. Sebetulnya agak dalam lagi ya, tapi tidak apa-apa, ini sudah bagus. Lalu di bawah pol kita kasih pupuk dasar ya. Ini NPK namanya. Mereknya banyak ini ya. Lalu setelah ada ini kita timbun pakai cangkul, silakan ya, sedikit aja biar tutup. Nah iya cukup ya, kita ratakan ya, nah, lalu kita ukur tanamannya, dimasukkan sini. Ini harus rata dengan ini, jangan sampai terlalu dalam ya. Nah terlalu kita, ini sudah pas ya ini ya. Sudah. Nah sudah pas. Nah silakan dibuka plastiknya, disobek ya, sobek aja enggak apa-apa, langsung pol bawah, pol semua ditidurkan kalau perlu. Dan disobek pol aja, sobek, nanti pecah tanahnya, enggak boleh pecah ya. Terus nah,
terus ini copet lagi. Ya, nah ini tidak boleh pecah ya. Iya. Ambil. Iya, lah ini lalu tangannya taruh bawah. Nah, taruh bawah ini pegang. Nah, terus letakkan di sini. Nah, ini batang ini harus tegak lurus. Kalau untuk durian harus tegak lurus, tidak boleh miring. Kalau miring gini pertumbuhannya tidak bisa bagus. Iya. Ya begini lurus lalu ditimbun, silakan ditimbun. Itu pakai cangkol ya. Ini ya, terus semua dimasukkan ya. 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 Ya, ini belajar bertani ini ya. Posisi mencangkolnya gini ya, ini tangan ini ya, ya gitu bagus. Nah, ini ya, semua masukkan, ya cukup. Lalu kita injak-injak, nah injak-injak ya, harus keras ya, nah, harus keras injaknya, tanah diratakan. Nah, setelah ini nanti 1 minggu berikutnya dipupuk lagi pakai NPK ini ya. Dipupuk dibuatkan ini apa? Tempat untuk memupuk. Nah, gini. Nah, silakan beri pupuknya. Kurang lebih setengah genggam. Sini. Ya, semua ya. Terus yang satu sini sama ya, terus ditimbun. Nah, ditimbun lagi ya, yang ini ya. Nah begitu ya. Selanjutnya kalau musim kemarau disiram ya, pagi hari nyiramnya pagi hari. Nah, nanti setahun dipupuk 2 kali pakai NPK dengan dosis yang sama. Nah, semakin bertambah umur, pupuknya dosisnya semakin ditambah. Nah, begini ini kita tunggu sampai kurang lebih 3 tahun. Nanti ini sudah dinikmati buahnya, duri hitam, buahnya legit, rasanya ada pahit-pahitnya ya. Nah, itu dijual juga laku mahal. Yeah. Itu ya, selamat menanam untuk di rumah atau di mana saja ya. Oke. Oke guys, jadi itu adalah teknik cara menanam pohon durian duri hitam. Terima kasih. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih juga kepada Bapak Sugiarto yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada kita. Semoga usahanya lancar terus, Amin. rezekinya ditambah, tanamannya tambah banyak, pelanggannya banyak. Pokoknya sukses selalu untuk Bapak Sugiarto. Jangan lupa mampir ya guys. Lokasinya di sini. Jangan lupa mampir teman-teman. Dadah.